Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Algifari Putra, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, angkatan 2019 dengan NIM 2283190049. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal dari sistem pendeteksi peringatan dini terhadap banjir berbasis microcontroller dengan Arduino Uno. Nah, di sini salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah proyeksi mandiri oleh dosen pengampu, itu ada Bapak Muhammad Fathur Rahman, MPD. Dan untuk abstrak sendiri, di sini saya mengambil bencana alam pada dasarnya tidak bisa diprediksi oleh manusia, khususnya bencana alam banjir. Namun teknologi dapat dijadikan sebagai alat usaha dalam membantu untuk mengatasi kekurangan manusia dalam menghadapi kebanjiran. Dan selama ini di kawasan kota yang rentan akan kebanjiran, di kawasan-kawasan padat penduduk, apabila terjadi hujan yang lama, deras, dan terus-menerus, dalam hal ini untuk mengetahui ketinggian banjir di kawasan pemukiman yang rentan akan banjir masih dikira-kira. Dan tidak sedikit pula untuk mengetahui informasi ketinggian banjir pada suatu daerah pemukiman hanya melalui alat komunikasi atau dari mulut ke mulut yang belum tentu memberikan data yang akurat, sehingga masih belum memberikan pemikiran tentang apakah di kawasan tersebut banjirnya sudah tinggi airnya atau belum. Dan dalam khusus lain, untuk mengetahui keakuratan ketinggian banjir, harus terjun langsung serta mengcross-check, datang ke tempat, sudah sampai mana ketinggian debit air, atau bisa dikatakan memakan waktu yang cukup panjang, apalagi dalam kondisi sibuk bekerja pada sebuah kantor ataupun kerja-kerja lainnya, dan mengganggu kinerja yang disebabkan oleh data yang kurang akurat. Nah, untuk latar belakang sendiri, saya di sini mengambil dari latar belakang di mana daerah saya, di perumahan saya tempat tinggal, terdapat danau atau waduk, kalau bisa dibilang. Dan ketika hujan lebat atau hujan yang terus-menerus, biasanya daerah saya tempat tinggali itu pasti waduk setempat meluap, airnya akan meluap ketika terjadi curah hujan yang terus-menerus gitu. Makanya alat yang saya buat ini menjadi sebuah solusi agar bisa memperingati warga setempat untuk tetap siaga dan waspada terhadap curah hujan yang terus-menerus ataupun siaga terhadap luapan air hingga menjadi banjir. Dan untuk pendahuluan sendiri, di sini saya bencana alam adalah sebuah peristiwa alam yang di luar kendali manusia dan dapat terjadi setiap saat, di mana saja dan kapan saja. Bencana alam dapat menimbulkan kerugian material maupun non-material bagi kehidupan manusia. Nah, sebagai manusia, kita tidak hanya dituntut mampu melarang tindakan kerusakan alam, terus juga tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi kita juga harus mampu mencari sebuah solusi agar masyarakat pada lokasi bencana juga tidak menjadi korban bencana alam yang mungkin terjadi dengan menggunakan ya sistem peringatan dini gitu, atau kalau bisa bilang early warning system.
Dan diharapkan gejala-gejala alamiah yang muncul berkaitan dengan bahaya bencana alam seperti banjir dapat dideteksi secara dini. Dengan demikian kemungkinan jatuhnya korban jiwa dan kerugian material akibat banjir juga dapat diminimalisir. Dan untuk pada zaman dahulu, peringatan banjir juga sudah dikenal di masyarakat kita terutama, yaitu dengan memantau atau melihat langsung ke aliran sungai dan bendungan. Mereka masih menggunakan peralatan sederhana untuk memperingatkan warga jika akan terjadi banjir dengan kentongan ataupun alat bunyi-bunyian. Dan dikarenakan keterbatasan kemampuan manusia untuk memantau atau mendeteksi secara terus-menerus, jadi untuk memantau secara manual dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka kita dituntut untuk membuat sistem yang akurat dan efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melihat perkembangan kebutuhan penggunaan alat pendeteksi banjir. Banyak penelitian dan pembuat alat yang sudah merancang pendeteksi banjir, salah satunya milik saya sendiri dengan judul Sistem Pendeteksi Peringatan Dini Terhadap Banjir berbasis microcontroller Arduino Uno. Dengan alat ini diharapkan mampu mendeteksi banjir dengan secara mengukur ketinggian air. Jika air telah melampaui batas level yang telah ditentukan, maka akan secara otomatis memberikan peringatan dengan membunyikan alarm pada buzzer pada masyarakat yang dapat mempersiapkan diri, agar masyarakat bisa mempersiapkan diri sehingga kerugian ataupun korban jiwa dapat ditekan seminimal mungkin. Untuk pendahuluan. Dan untuk kajian pustaka sendiri, sini ada banjir. Banjir adalah peristiwa ataupun keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Itu ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Selain itu juga terjadinya banjir juga dapat menyebabkan debit aliran sungai dalam jumlah tinggi ataupun debit aliran air sungai secara relatif lebih besar dari kondisi normal akibat hujan yang terus turun di hulu atau di suatu tempat terjadi secara terus-menerus sehingga air tidak ditampung oleh alur sungai yang ada, maka melimpah keluar dan mengenai daerah sekitarnya. Dan untuk sistem yang B, kajian pustakanya saya ambil dari sistem pendeteksi banjir. Jadi menurut Nugroho sendiri, sistem pendeteksi dini banjir menggunakan kecepatan air serta sensor ketinggian air pada microcontroller Arduino Uno. Aplikasi ini dirancang untuk mendeteksi dini potensi banjir di titik yang sudah ditentukan. Data yang dibutuhkan pada aplikasi ini adalah besar kecepatan air, ketinggian air, dan juga posisi lokasi geografis. Dan untuk microcontroller sendiri adalah sebuah sistem komputer fungsional yang dikemas dalam bentuk chip. Di dalamnya juga terdapat sebuah inti prosesor, memori, ROM, dan RAM, dan port untuk input dan output. Microcontroller sendiri merupakan suatu alat elektronik digital yang memiliki masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan khusus. Untuk cara kerja microcontroller sendiri memiliki kelebihan dalam hal efisiensi biaya untuk mengontrol jenis peralatan elektronik secara otomatis. Dan sebuah microcontroller membutuhkan komponen eksternal agar dapat berfungsi untuk menjalankan sebuah aplikasi. Rangkaian microcontroller dengan tambahan komponen eksternal disebut dengan minimum system
di mana dapat sistem clock dan reset di dalamnya. Untuk Arduino sendiri itu merupakan platform yang terdiri dari software dan hardware. Dan untuk hardware Arduino sama dengan microcontroller pada umumnya, hanya pada Arduino Uno ditambahkan penamaan pin agar mudah diingat. Untuk software Arduino merupakan software open source sehingga dapat di-download secara gratis. Dan software ini sudah banyak digunakan dan masukkan program ke dalam Arduino. Nah, untuk bahasa pemrograman Arduino adalah bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk membuat perangkat lunak yang ditanamkan pada Arduino board. Bahasa pemrograman Arduino mirip dengan bahasa pemrograman C++, dan untuk Arduino board biasanya memiliki sebuah chip dasar microcontroller Arduino Uno R3. Berikut, dan di sini ada gambar dari Arduino Uno. Dan selanjutnya, komponen yang saya gunakan sendiri pada aplikasi pendeteksi dini banjir, ada sensor ultrasonik HC SR04, di mana sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Dan cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi ataupun jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Nah, disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk bunyi ultrasonik. Dan gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu 20.000 Hz. Sensor HC SR04 merupakan sensor ultrasonik siap pakai dan satu alat yang berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang ultrasonik. Alat ini biasa digunakan untuk mengukur jarak benda dari 2 cm sampai 4 cm. Dari 2 cm sampai 4 meter dengan akurasi 3 mm. Alat ini memiliki 4 pin. Yang pertama ada pin VCC, ground, trigger, dan echo. Dan pin VCC untuk listrik positif dan ground itu untuk groundnya. Pin trigger untuk trigger keluarnya sinyal dari sensor, dan pin echo untuk menangkap sinyal pantul dari benda. Dan ini gambar 2, yaitu gambar ultrasonik HC SR04. Tampilannya seperti ini. Display LCD atau bisa disebut juga liquid crystal display adalah sebuah peralatan elektronik yang berfungsi untuk menampilkan output sebuah sistem dengan cara membentuk suatu citra atau gambaran pada sebuah layar. Secara garis besar, komponen penyusunan LCD terdiri dari kristal cair atau liquid crystal yang diapit 2 buah elektroda transparan dan 2 buah filter polarisasi atau polarizing filter. LCD adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya, tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap font atau mentransmisikan cahaya dari backlit. LCD berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka maupun grafik. Dan di sini ada keterangan pin dari LCD.
Untuk pin 1 itu VSS digunakan untuk menyalakan LCD atau ground. Yang kedua ada VDD, itu digunakan untuk menyalakan LCD 5 volt. Yang ketiga ada VEE, digunakan untuk mengatur tingkat kontras pada LCD. Yang keempat ada RS, memutuskan mode yang digunakan. Kemudian ada RW, untuk menentukan metode yang akan digunakan. Kemudian yang keenam ada EN atau enable. Kemudian di 7 ada D0, data 0. Yang ke-8 ada D1, data 1. Sampai ke D7, data 7 atau MS. Nah, kemudian ada buzzer. Di sini buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Jadi pada dasarnya prinsip kerja buzzer itu hampir sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi juga tertarik ke dalam ataupun keluar, tergantung dari arah dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik, sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Dan buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat. Biasa disebut juga alarm. Dan ini gambar 4 ini contoh buzzer yang digunakan. Kemudian di yang ketiga ada metode penelitian. Untuk blok diagram bisa dilihat bagian input terdapat sensor ultrasonik untuk mendeteksi alat ketinggian air dan red switch untuk mendeteksi kondisi debit air atau sudah berhenti. Dan ini salah satu blok diagram sistem yang saya buat. Arduino sebagai alat kontrol, mikrokontrolernya, otak dari programnya, kemudian ada outputnya buzzer serta ada LCD, dan untuk masukannya ada power supply, serta keluarannya ada inputannya ada ultrasonik, sensor ultrasonik. Kemudian untuk prinsip kerja, untuk menjalankan alat pendeteksi banjir menggunakan sensor ultrasonik digunakan power AC atau power pada komputer kapasitas 5 volt sampai 12 volt. Dan untuk pengguna menaruh alat tersebut pada sebuah tempat penampung yang sudah diisi air sebagai simulasi banjir, kemudian di bawah sensor ultrasonik dengan memposisikan objek berupa air, dan hasil pengukuran akan ditampilkan pada LCD. Dan ini adalah salah satu penjelasan rangkaian yang saya buat. Skema rangkaian alat berfungsi agar semua komponen alat dipastikan terpasang dengan baik. Itu berikut merupakan skema dari rangkaian alat pendeteksi dini yang saya buat. Arduino, buzzer, lampu indikator, serta ada LCD dan juga ultrasonik, sensor ultrasonik. Dan untuk pengujian sendiri, poin pengujian itu dilakukan melalui 2 tahapan. Tahap pertama itu dilakukan pengujian dengan membandingkan data keluaran pada display LCD dengan pengukuran menggunakan penggaris.
Kemudian tahap kedua dilakukan uji coba sistem peringatan dini dengan batas-batas yang telah ditetapkan. Pengujian ini bertujuan untuk memeriksa apakah sistem telah bekerja sesuai dengan yang diinginkan ataukah belum dengan memperlihatkan status ya penampilan pada layar LCD. Dan ada hasil pembahasan dan pengujian sensor ultrasonik ini yaitu dengan membandingkan jarak penggaris dan pembacaan sensor yang ditunjukkan. Nah, ini adalah hasil dari pembacaan sensor ultrasonik pada LCD. Tampilannya, jarak penggaris menggunakan ada beberapa sedikit error pada pengukuran di 20 cm, 19 cm, 18 cm, serta di 17 cm itu terdapat error pada pembacaan sensor ultrasonik di LCD. Dan untuk dari 16 cm sampai 1 cm terdeteksi dari sensor menuju LCD. Nah, itu hasil dari berdasarkan hasil pengujian sensor, maka diperoleh nilai error pada rata-rata sensor ultrasonik pada percobaan dengan jarak 20-17 cm adalah sebesar 4 kali. Dan pengujian pada Arduino Uno, pengujian sensor di Arduino Uno yaitu dilakukan dengan menyambung Arduino Uno menggunakan USB ke komputer. Ya, hal ini untuk bertujuan mengetahui apakah Arduino berfungsi dan dapat menerima transfer data pemrograman rancangan bangun alat pendeteksi banjir dari komputer, serta berdasarkan hasil pengujian Arduino Uno, maka didapatkan hasil yang baik, di mana Arduino Uno dapat bekerja sesuai dengan transfer pemrograman yang dibuat di komputer, serta pengujian Arduino Uno ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dan ini saat pengujian Arduino Uno dan pengujian LCD. Nah, untuk pengujian LCD sendiri dilakukan untuk mengetahui apakah tampilan layar pada LCD menunjukkan hasil yang sesuai dengan output dari sistem hasil pengujian LCD, serta menunjukkan bahwa LCD dapat bekerja dengan baik, yaitu dapat menampilkan status pembacaan rancang bangun alat pendeteksi banjir yang berupa status aman, waspada, dan status banjir. Dan ini kesimpulan yang bisa saya ambil. Telah dirancang suatu sistem peringatan dini banjir memiliki nilai kesalahan relatif rendah, dan juga sistem peringatan dini bencana banjir ini menggunakan microcontroller sebagai otak dari keseluruhan sistem. Dan untuk menentukan pembacaan sensor ultrasonik aman, siaga banjir atau bahaya banjir. Kemudian apabila kondisi permukaan air bahaya banjir dan siaga banjir, maka microcontroller akan memerintahkan sistem untuk mengaktifkan banjir. Dan ini untuk daftar pustaka referensi yang saya ambil. Ada jurnal alat yang saya buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.